selamat datang di channel Riri Afril, sebuah channel untuk belajar matematika bersama Riri Afrianti. Nah, silahkan di-subscribe channel ini dan juga hidupkan notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai turunan fungsi trigonometri pelajaran kelas 12 SMA Matematika Peminatan di part kedua, yaitu aturan turunan rantai. Nah, aturan turunan rantai ini berguna untuk menurunkan fungsi komposisi dari trigonometri. Nah, mari kita mulai dari pendahuluan. Nah, di sini ada gambar mesin. Sebuah mesin bekerja dengan kecepatan Fx sama dengan cos X menggunakan mesin biasa. Jika ada suku cadang untuk mempercepat gerak melingkar mesin dengan fungsi Gx sama dengan 2x ditambah pi. Nah, pertanyaannya adalah apa fungsi kecepatan kerja mesin sekarang? Yang kedua, bagaimana fungsi percepatan jika X merupakan waktu? Nah, di sini karena Fx itu dipengaruhi oleh Gx, maka fungsi menjadi F bundaran Gx sama dengan F dalam kurung Gx. Nah, ini sudah kita pelajari pada kelas 11. Sehingga fungsinya menjadi F dalam kurung 2x ditambah pi. Nah, jadi kita ganti Gx-nya dengan 2x ditambah pi. Maka bentuk fungsinya adalah cos 2x ditambah pi. Jadi sekarang fungsi kecepatan kerja mesin setelah ditambahkan dengan suku cadang adalah cos 2x ditambah pi. Nah, bagaimana dengan fungsi percepatan jika x adalah waktu? Kita tahu bahwa percepatan merupakan turunan dari fungsi kecepatan. Jadi, bagaimana cara menurunkan fungsi y sama dengan cos 2x ditambah pi? Nah, sebelumnya kita sudah tahu bahwa turunan dari sin X adalah cos X, turunan dari cos X adalah sin X. Dan kita belum mempelajari cos 2X ditambah pi itu bagaimana cara penurunannya. Nah, itulah fungsi atau kegunaan dari aturan turunan rantai, di mana kita bisa menurunkan bentuk fungsi yang dikomposisi seperti pada bentuk cos 2X ditambah pi. Nah, yang pertama mari kita pelajari mengenai konsep aturan turunan rantai. Nah, konsepnya adalah jika Y sama dengan FU dan U sama dengan GX merupakan fungsi yang membentuk komposisi F bundaran GX, dan jika G dapat diturunkan di X dan F dapat diturunkan di U yang sama dengan GX, maka turunan untuk fungsi F bundaran GX atau FGX adalah F aksen Gx dikali G aksen. Nah, artinya kita turunkan fungsi F yang memiliki Gx dikali dengan turunan fungsi Gx. Atau dapat dinotasikan dengan dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Artinya kita menurunkan fungsi y terhadap variabel x dengan cara mengalihkan hasil turunan dari fungsi y terhadap u dikali dengan fungsi u terhadap x. Nah, jika fungsi komposisinya terdiri dari 3 fungsi, yaitu f bundaran g bundaran h, maka kita bisa menurunkannya dengan cara dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dv dikali dv per dx. Jadi pemisalannya juga ada 3 buah. Nah, agar lebih paham, mari kita coba dengan contoh soalnya. Oke, ini ada 2 soal. Tentukan turunan dari Fx sama dengan sin 3x dikurang pi per 2 dan 3 cos 2x kuadrat dikurang pi. Nah, di sini sebelum kita menurunkan, kita ubah Fx menjadi y sama dengan sin 3x dikurang pi per 2. Nah, maka yang akan kita cari f aksen x adalah dy per dx. Nah, karena di sini nama fungsi kita adalah y dan variabel kita adalah x. Lalu kita misalkan suatu fungsi u sama dengan 3x dikurang pi per 2 sehingga fungsi y kita itu menjadi sin u. Maka untuk menurunkannya di sini penurunannya adalah du per dx. Kenapa du per dx? Karena nama fungsinya adalah u sedangkan variabelnya adalah x. Maka turunan dari 3x dikurang pi per 2 adalah 3. Sedangkan pi per 2 yaitu 180 derajat diturunkan dapatnya 0. Jadi hanya 3 saja isinya ya. Kemudian turunan dari y sama dengan sin u adalah dy per du. Nah, karena nama fungsinya adalah y dan variabelnya adalah u. Dan hasilnya adalah cos u.
Nah, maka f aksen X atau dy per dx itu adalah perkalian antara dy per du dikali du per dx. Nah, mereka ini harus saling menyambung. Du-nya ini kalau kita coret, maka dapatnya adalah dy per dx. Nah, berarti di sini dy per du-nya adalah cos u dikali dengan 3. Maka ini boleh kita kedepankan 3-nya. 3 dikali cos u-nya kita kembalikan dari pemisalan, sehingga menjadi cos 3x dikurang pi per 2. Maka inilah hasil dari turunan dari fungsi fx ini. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Tentukan turunan dari 3 cos 2x kuadrat dikurang pi. Nah, sama seperti sebelumnya, kita ubah bentuk fx menjadi y sama dengan 3 cos 2x kuadrat dikurang pi. Dan yang akan kita cari adalah turunan fx, yaitu dy per dx. Nah, di sini kita misalkan u sama dengan 2x kuadrat dikurang pi. Sehingga fungsi kita yang y ini menjadi 3 cos u. Nah, kemudian ini kita turunkan, berarti menjadi du per dx. Nah, du per dx-nya adalah 4x ya, dikurang 0. Sehingga hasilnya 4x. Kemudian yang y-nya berarti nama turunannya adalah dy per du. Sama dengan 3 dikali negatif sin u. Berarti sama dengan negatif 3 sin u. Nah, sekarang kita sudah bisa mencari f aksen x, yaitu dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Nah, dy per du-nya adalah negatif 3 sin u dikali du per dx-nya adalah 4x. Nah, ini boleh kita kalikan negatif 3 dengan 4x menjadi negatif 12x dikali sin u, itu u-nya kita ganti lagi dengan 2x kuadrat dikurang pi. Berarti menjadi sin 2x kuadrat dikurang pi. Oke, selesai. Nah, jadi inilah bentuk aturan rantai jika terdiri dari dua fungsi, yaitu fungsi trigonometri yang memiliki sudut yang bukan x. Oke, kita lanjutkan ke soal-soal yang kedua, yaitu nomor 3 dan 4. Nah, tentukan turunan dari fx sama dengan sin kuadrat 4x dan juga fx sama dengan akar dari cos pangkat 3 5x dikurang pi. Nah, di sini kita sudah memiliki pangkat ya, berarti ini menggunakan bentuk aturan rantai yang kedua, yaitu yang memiliki 3 fungsi. Nah, pertama kita ubah dulu fx menjadi y sama dengan sin kuadrat 4x, sehingga yang akan kita cari adalah turunan dari fx yang berupa dy per dx. Nah, di sini pemisalannya itu 3 kali. Yang pertama, kita misalkan dulu u sama dengan 4x, sehingga nah, ini saya berikan kotak sehingga kamu tahu mana yang akan diturunkan nanti. Sehingga fungsi kita itu menjadi y sama dengan sin kuadrat u. Nah, karena bentuk kuadrat ini belum kita pelajari atau tidak kita ketahui turunannya sebagaimana, berarti kita misalkan sekali lagi. Misalkan sekali lagi, yaitu misalkan v sama dengan sin u. Nah, jadi setiap pemisalan itu kita beri tanda ya, agar lebih mudah. Sehingga pada akhirnya y sama dengan v pangkat 2. Nah, kan kita punya y sama dengan sin kuadrat u. Karena sin u itu kita misalkan dengan v, maka fungsi y sekarang menjadi v kuadrat. Nah, maka yang kita kotak-kotakan inilah yang harus kita cari turunannya. Sehingga ini menjadi turunannya du per dx. Nah, sesuai dengan nama fungsinya yaitu u dan variabelnya x, berarti nama turunannya adalah du per dx. Du per dx sama dengan 4. Kemudian ini juga kita turunkan, yaitu v sama dengan sin u, nama turunannya adalah dv per du. Sama dengan turunan sin u adalah cos u. Kemudian yang y-nya kita turunkan juga menjadi dy per dv. Sama dengan 2v pangkat 1. Nah, karena semua fungsinya sudah kita dapatkan turunannya, maka bisa kita cari f aksen x-nya, yaitu dy per dx. Nah, caranya adalah karena pembilangnya itu adalah dy, maka perkaliannya itu dimulai dari dy per pasangan dy adalah dv.
berarti dy per dv, dikali dengan kita sambung di sini dengan dv. Nah, dv pasangannya adalah du, berarti dv per du. Nah, kemudian lanjut lagi dengan du. Du pasangannya adalah dx. Kalau seandainya ini kita coret, maka hasil akhirnya adalah dy per dx. Nah, itulah yang sebenarnya disebut dengan aturan rantai. Oke, kita lanjutkan ya. dy per dv kita adalah 2v. dv per du adalah cos u. Kemudian du per dx adalah 4. Nah, kemudian ini boleh kita kalikan 8 dikali v-nya boleh kita ganti dengan sin u. Berarti sin u dikali cos u. Nah, karena tadi u itu pemisalan dari 4x, maka hasil akhirnya adalah 8 dikali sin 4x dikali cos 4x. Nah, maka inilah hasil dari turunan sin kuadrat 4x. Nah, mari kita lanjutkan ke soal nomor 4. Turunan dari fx sama dengan akar dari cos pangkat 3 5x dikurang pi adalah. Nah, pertama kita ubah dulu fx menjadi y sama dengan cos pangkat 3 per 2 dari 5x dikurang pi. Nah, jadi agar mudah, di sini bentuk akar kita jadikan bentuk pangkat. Nah, pangkat yang di dalam dibagi dengan pangkat akar yang di luar. Nah, maka untuk mencari dy per dx-nya kita juga harus memisahkan. Nah, karena ini memuat bentuk pangkat, berarti pemisalannya seperti nomor 3, yaitu ada 2 kali pemisalan. Nah, di sini agar kamu terbiasa dengan berbagai nama fungsi, maka saya akan misalkan fungsi sudutnya dengan t sama dengan 5x dikurang pi. Nah, jadi nama fungsi itu kamu bisa menggunakan seluruh huruf pada alfabet. Nah, jadi tidak masalah ya apapun nama fungsinya. Sehingga y menjadi cos pangkat 3 per 2 dari t. Nah, kemudian kita masih perlu pemisalan satu lagi. Nah, misalkan kita maunya p lah ya. P sama dengan cos t. Nah, sehingga kita menjadikan y sama dengan p pangkat 3 per 2. Nah, jadi yang 3 buah ini yang akan kita turunkan. Pertama kita turunkan t, karena variabelnya adalah x, maka nama turunannya adalah dt per dx, yaitu sama dengan 5. Nah, karena pi ini turunannya adalah 0 ya. Kemudian p sama dengan cos t, berarti nama turunannya adalah dp per dt, sama dengan negatif sin t. Nah, turunan cos t adalah negatif sin t. Kemudian yang terakhir dy per dp. Nah, karena nama fungsinya adalah y dan nama variabelnya adalah p, maka nama turunannya adalah dy per dp, sama dengan 3 per 2 dikali p pangkat setengah. Nah, jadi turunkan pangkatnya, kemudian pangkatnya dikurang 1. 3 per 2 dikurang 1 adalah setengah. Nah, karena sudah dapat semuanya, berarti kita bisa mencari f aksen x-nya, yaitu dy per dx. Dengan cara, nah pertama itu kita sediakan tempat untuk dy. Nah, dy di sini per dp. Berarti kita tulis dy per dp disambung dengan dp per. Nah, di sini dp itu dengan dt. Berarti dp per dt dikali dengan dt per temannya adalah dx. Nah, jadi inilah rantainya. Berarti di sini dy per dp adalah 3 per 2 dikali p pangkat setengah dikali dengan dp per dt, yaitu negatif sin t, kemudian dt per dx nya adalah 5. Nah, ini 3 per 2 negatifnya dan 5 itu bisa kita gabung sehingga menjadi negatif 15 per 2 dikali p pangkat setengah itu sama dengan akar p ya, dikali sin t. Nah, karena P itu adalah cos T, berarti masih bisa kita ubah menjadi negatif 15 per 2 akar dari cos T dikali sin T. Nah, karena di sini T itu juga suatu pemisalan, mari kita kembalikan sehingga menjadi negatif 15 per 2 akar dari cos 5x dikurang pi dikali dengan sin 5x dikurang pi. Nah, karena sudah kembali ke variabel yang awal yaitu x,
maka inilah hasil dari turunan fx sama dengan akar dari cos pangkat 3 5x dikurang pi, yaitu negatif 15/2 akar dari cos 5x dikurang pi dikali sin 5x dikurang pi. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya, yaitu soal nomor 5 dan 6. Soal nomor 5, tentukan turunan dari fx sama dengan 4 tan pangkat 3 2x. Nah, ini juga memuat bentuk pangkat ya. Nah, pertama kita ubah dulu fx menjadi y sama dengan 4 tan pangkat 3 2x. Sehingga yang akan kita cari adalah turunannya, yaitu dy per dx. Nah, pertama kita misalkan suatu fungsi 2x ini misalnya dengan u. Nah, maka fungsi kita ini y menjadi 4 tan pangkat 3u. Nah, kemudian kita misalkan sekali lagi, misalnya tan u ini sebagai t sama dengan tan u. Nah, maka y sama dengan 4t pangkat 3. Nah, jadi 3 fungsi ini yang kita turunkan. Nah, untuk fungsi u berarti nama turunannya adalah du per dx sama dengan 2. Kemudian untuk fungsi yang kedua yaitu t, nama turunannya adalah dt per du sama dengan sekan kuadrat u. Kemudian untuk fungsi y, maka nama turunannya adalah dy per dt sama dengan 12t pangkat 2. Nah, karena semuanya sudah dapat turunannya, berarti f aksen x-nya yang berupa dy per dx bisa kita dapatkan dari dy per dt. Nah, di sini pasangannya dt dikali dt per du dikali du per dx. Nah, dy per dt-nya adalah 12t kuadrat dikali dt per du-nya adalah sekan kuadrat u dikali 2. Nah, hasil ini bisa menjadi 24. T-nya itu bisa kita ganti lagi dengan tan u. Berarti tan kuadrat u dikali sekan kuadrat u. Nah, kemudian u-nya kita ganti lagi dengan 2x. Menjadi 24 tan kuadrat 2x dikali sekan kuadrat 2x. Nah, maka inilah turunan dari 4 tan pangkat 3 2x, yaitu 24 tan kuadrat 2x dikali sekan kuadrat 2x. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Tentukan turunan dari fx sama dengan akar 3 dari sin x ditambah pi. Nah, yang pertama kita ubah dulu fungsi fx menjadi y sama dengan sin pangkat 1/3 x ditambah pi. Nah, maka untuk mencari dy dx-nya kita misalkan dulu bentuk dari sudut ini dengan suatu variabel. Nah, di sini saya coba dengan nama t sama dengan x ditambah pi. Nah, tujuan saya mengubah-ubah nama fungsinya adalah agar kamu terbiasa dengan turunannya. Nah, jika t sama dengan x ditambah pi, maka y sama dengan sin pangkat 1/3 t. Nah, kemudian kita misalkan lagi. Misalnya u sama dengan sin t. Nah, berarti y kita menjadi u pangkat 1/3. Kemudian kita turunkan ini, berarti menjadi turunannya adalah dt per dx sama dengan 1. Kemudian kalau fungsi u sama dengan sin t, turunannya adalah du per dt sama dengan cos t. Kemudian untuk u pangkat 1/3, turunannya adalah dy per du sama dengan 1/3 dikali u pangkat negatif 2/3. 1/3 dikurang 1 adalah negatif 2/3. Atau ini boleh kamu jadikan 1/3 dari u pangkat 2/3. Jadi pangkat negatif kita jadikan pangkat positif. Nah, sehingga sekarang kita sudah bisa mencari f aksen x-nya, yaitu dy per dx sama dengan dy per du. Nah, di sini kita punyanya du pasangan dari dy dikali dengan du per temannya adalah dt dikali dengan dt per dx. Nah, sama dengan di sini dy per du kita adalah 1/3 dari u pangkat 2/3 dikali du per dt nya adalah
cos T, kemudian dt per dx-nya adalah 1. Nah, di sini bisa kita kalikan semuanya sehingga menjadi cos T per 3 dikali U ini kita ganti dengan sin T. Nah, sin T pangkat 2 akar 3. Nah, jadi kita kembalikan dia ke bentuk akar. Lalu bentuk ini kita ganti lagi T-nya menjadi X ditambah Pi. Menjadi cos X ditambah Pi per 3 dikali akar 3 dari sin kuadrat X ditambah Pi. Nah, karena bentuknya udah kembali ke variabel X, berarti inilah turunan dari fungsi f(x) nomor 6 ini. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya yang lebih komplit, yaitu seperti soal nomor 7. Tentukan turunan dari f(x) sama dengan sin 3x dikali cos pangkat 3 dari 4x. Nah, setelah kita misalkan y sama dengan sin 3x dikali cos pangkat 3 4x, maka kita harus memperhatikan ternyata fungsi f(x) ini berupa u dikali v. Nah, ingat bahwa untuk fungsi u dikali v, maka turunannya adalah u aksen v ditambah v aksen u. Nah, karena u kita itu adalah sin 3x dan juga v kita itu adalah cos pangkat 3 dari 4x, nah berarti nanti untuk mencari turunan u adalah du per dx. Sedangkan untuk mencari turunan v, rumusnya adalah dv per dx. Nah, berarti di awalnya kita misalkan dulu. Kita misalkan suatu variabel t sama dengan 3x. Nah, kemudian juga fungsi ini menjadi u sama dengan sin t. Maka turunan ini berupa dt per dx sama dengan 3, sedangkan turunan dari u adalah du per dt sama dengan cos t. Sehingga u aksen yaitu du per dx bisa kita dapat dari du per dt dikali dt per dx. Nah, du per dx-nya adalah cos t dikali dt per dx-nya adalah 3. Berarti ini dapatnya adalah 3 cos t atau 3 cos 3x. Jadi t-nya kita kembalikan ke 3x. Berarti di sini kita sudah mendapatkan turunan dari u, yaitu u aksen sama dengan 3 cos 3x. Nah, begitu juga dengan v, karena v ini memuat bentuk pangkat, berarti pemisalannya 2 kali. Nah, yang pertama kita misalkan misalnya t sama dengan 4x, berarti jadinya v sama dengan cos pangkat 3t. Nah, karena masih ada pangkat, berarti kita misalkan sekali lagi, misalkan saja dengan u sama dengan cos t, berarti v-nya menjadi u pangkat 3. Nah, kemudian kita turunkan satu persatu. Yang t sama dengan 4x, nama turunannya adalah dt per dx sama dengan 4. Lalu yang kedua, du per dt sama dengan negatif sin t. Nah, yang ketiga berarti dv per du sama dengan 3u pangkat 2. Nah, jadi v aksennya yang berupa dv per dx sama dengan dv per du dikali du per dt dikali dt per dx. Nah, dv per du-nya adalah 3u pangkat 2. Kemudian du per dt-nya adalah negatif sin t. Kemudian dt per dx-nya adalah 4. Nah, berarti ini kalau kita selesaikan bisa menjadi negatif 12 dari u-nya kita ganti menjadi cos t. Berarti cos t pangkat 2 dikali sin t. Nah, lalu di akhir ini kita ganti lagi t-nya menjadi 4x sehingga menjadi negatif 12 cos pangkat 2 4x dikali sin 4x. Nah, karena u aksen dan juga v aksen sudah kita dapatkan, barulah kita bisa mencari f aksen x dengan rumus u aksen v ditambah v aksen u. Nah, u aksennya adalah 3 dikali cos 3x dikali v. V-nya adalah
cos pangkat 3 dari 4x ditambah dengan V aksen, yaitu negatif 12 dikali cos pangkat 2 dari 4x dikali sin 4x. Nah, bentuk ini tinggal kita sederhanakan saja, tapi karena ini cosnya memiliki sudut yang berbeda, berarti tidak bisa kita apa-apakan, berarti hanya bisa kita rapikan, sehingga bentuk ini adalah 3 cos 3x dikali cos pangkat 3 4x dikurang 12 cos kuadrat 4x dikali sin 4x. Nah, maka inilah turunan dari fungsi sin 3x dikali cos kuadrat 4x. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan ke soal terakhir, yaitu nomor 8. Tentukan turunan dari fx sama dengan kotan 5x per sin 4x. Nah, setelah kita misalkan fx-nya menjadi y, tampak bahwa di sini fungsinya itu berupa u per v, suatu pembagian. Nah, berarti turunannya adalah untuk u per v, maka turunannya berupa u aksen v dikurang v aksen u per v kuadrat. Nah, berarti u kita adalah kotan 5x, sedangkan v kita adalah sin 4x. Nah, berarti ini juga menggunakan aturan rantai untuk menentukan u aksen dan v aksennya. Nah, berarti ini kita misalkan suatu variabel t sama dengan 5x. Nah, berarti fungsi kita adalah u sama dengan kotan t. Nah, maka kita cari turunannya. Ini adalah dt per dx sama dengan 5, sedangkan yang ini du per dt sama dengan negatif kosekan kuadrat t. Nah, berarti u aksennya adalah du per dx sama dengan du per dt dikali dt per dx sama dengan negatif kosekan kuadrat t dikali 5. Berarti negatif 5 dari kosekan kuadrat t-nya kita ganti lagi dengan 5x. Nah, jadi ini adalah u aksennya. Kemudian untuk v aksen, berarti kita cari dulu pemisalannya. Misalkan t sama dengan 4x, berarti fungsi v-nya menjadi sin t. Nah, jadi untuk mencari v aksennya kita turunkan masing-masing. Berarti di sini turunannya adalah dt per dx sama dengan 4. Sedangkan untuk yang kedua dv per dt sama dengan cos t. Jadi v aksennya adalah dv per dx sama dengan dv per dt dikali dt per dx. Nah, dv per dt nya adalah cos t, sedangkan dt per dx nya adalah 4. Nah, jadi ini hasilnya adalah 4 dikali cos 4x. Nah, setelah kita dapatkan u aksen dan v aksennya, baru kita cari f aksen x, yaitu u aksen v dikurang v aksen u per v kuadrat. Nah, u aksennya adalah negatif 5 kosekan kuadrat 5x dikali v-nya adalah sin 4x dikurang v aksennya adalah 4 cos 4x, sedangkan u-nya adalah kotan 5x per v kuadrat, yaitu sin 4x kuadrat. Nah, bentuk ini akan kita sederhanakan dan penyederhanaannya itu akan kita pelajari pada video-video berikutnya. Nah, jadi karena bentuk ini sangat berbeda dan belum bisa kita jabarkan agar lebih sederhana, maka turunan dari kotan 5x per sin 4x itu bisa kita simpulkan sampai di sini saja. Oke, demikianlah contoh-contoh soal dan juga konsep dari aturan turunan rantai. Semoga kamu bisa memahaminya. Nah, agar kamu lebih paham, silahkan dicek latihan berikut ini. Ada 4 soal, sehingga dengan 4 soal ini kamu bisa melatih pemahamanmu mengenai aturan turunan rantai. Nah,
Nah, sekian dari video kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan juga hidupkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru. Nah, video selanjutnya adalah cara mudah untuk menentukan aturan turunan rantai. Terima kasih sudah belajar dari channel ini. Sampai jumpa.